Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo. selamat datang di Voice Maneska, media untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi, dan juga prestasi dari SMA Negeri 1 Karangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber saya yang bagus dan cantik-cantik ini ya. Yang pertama ada Bapak Safwan Anissa Smita. Halo, selamat pagi semuanya. Yang kedua ada Ibu Siti Habibah Mutahara. Halo, selamat pagi semuanya. Beliau-beliau ini merupakan pakar di bidang pendidikan ya. Wah. Terlalu berlebihan ini Ibu Elva ini. Dan juga beliau ini merupakan alumni dari guru penggerak. Bagaimana Pak? Jadi guru penggerak. Asik, luar biasa pokoknya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terutama di Semaneska ini, ayo ikutan ya Bu. Pokoknya asik, gabung nanti ya kalau Banyak ada ilmunya ya, Pak, ya? Tentunya. Ya. Sebagai tendik Pak, khususnya guru, pasti kita harus terus memperbarui dan juga mengupgrade pengetahuan sekali. kita ya. Nah, salah satu caranya itu adalah melalui kombel atau komunitas belajar. Iya. Jadi saya ini sebagai pemula Pak, bertanya-tanya apa itu sebenarnya kombel? Boleh dijelaskan Pak? Menjawab kebingungan saya. Langsung ke topik ya ini. Iya. Jadi topiknya pagi ini kita membahas terkait komunitas belajar. Mungkin dari Bu Habibah dulu ingin menyampaikan, nanti saya menambahkan. Monggo Bu. Oke, terkait dengan komunitas pengetahuan saya itu merupakan komunitas belajar, di mana komunitas belajar itu tidak hanya online, tapi bisa juga luring. Tapi di sini kami memfokuskan untuk daring, di mana nanti diwadahi sama PMM, platform PMM, di mana kita merujuk pada kurikulum merdeka, kurang lebihnya seperti itu Ibu Irfan. Kemudian di dalam komunitas itu tidak hanya Bapak Ibu guru yang satu satuan pendidik, jadi bisa dari luar. Harapan kami seperti itu, gunanya untuk berbagi praktik baik apa yang telah kami lakukan di sekolah kami dan apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru lainnya yang sebagai narasumber. Jadi di situ menurut saya kombel itu sharing, kolaborasi, berbagi ide, berbagi sumber ilmu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Pak Andi mau menambahkan? Luar biasa, ini sudah lengkap sebenarnya. Sedikit ya menambahkan ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Habibah itu kebanyakan yang kita tahu sekarang ini kan lebih ke daring ya. Jadi Bapak Ibu guru memanfaatkan media online atau internet untuk sharing terkait kombel ataupun apa yang menjadi praktik baik yang ada di sekolah. Tapi khusus di Semaneska ya, insya Allah ini Semaneska dalam waktu dekat atau SMA 1 Karangan ini akan launching ya. Kemarin itu kita istilahnya dipoyoki atau didorong oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Joko Santoso. Kami ini sebenarnya juga bingung kenapa kok kami yang ditunjuk untuk mendorong adanya komunitas belajar di SMA N 1 Karangan ini. Jadi Pak Joko ingin kita yang dari guru penggerak itu segera untuk membuat komunitas belajar di SMA 1 Karangan. Kemudian Pak Joko kemarin itu fokusnya Bapak Ibu guru itu memahami konten-konten yang diperlukan dalam pembelajaran, melihat dari rapor pendidikan ya kemarin yang dievaluasi itu mungkin ya secara garis besar itu naik, tapi ada beberapa hal yang mengalami penurunan kemarin ya Bu Habibah. Kemarin kita ditunjukkan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi untuk kualitas pembelajaran untuk tahun 2023 kemarin itu mengalami sedikit penurunan ya untuk persentasenya. Dan dari latar belakang itu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Joko Santoso itu menyampaikan, ayo teman-teman guru penggerak ini bagaimana kita menggerakkan sama-sama beberapa elemen yang ada di sekolah, Bapak Ibu guru, murid ataupun semuanya dari komite
bersama-sama membuat komunitas belajar ini sebagai wadah belajar bersama-sama, sehingga nanti ada tukar pikiran, kolaborasi yang mana itu nanti akan mampu mendorong perubahan tentunya di pendidikan, khususnya di SMAN 1 Karawang. Mungkin itu sedikit menambahkan apa yang disampaikan dari Bu. Baik, luar biasa sekali pemikiran dari Bu Siti Habibah dan juga Bapak Andi ini. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini nanti harapannya bisa mendorong Bapak Ibu guru untuk bisa saling belajar bersama dan juga meningkatkan kualitas yang ada di SMA Negeri 1 Karangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya peran dari Kombel ini dalam PMM apa? Dimana kita tahu kalau sekarang memang kita dituntut untuk melengkapi atau sesuai dengan panduan dalam PMM gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, sebenarnya PMM itu aplikasi yang itu menurut saya luar biasa, inovasi dari kementerian yang ditujukan kepada kita sebagai guru, di mana di situ ada kita bisa sharing terkait misalkan praktik baik pembelajaran ataupun modul ajar ataupun apapun karya kita bisa share di situ. Kemudian orang lain itu bisa melihat apa karya kita dan itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, komunitas belajar itu kemarin Bapak Agus itu punya ide, kita itu difokuskan dulu di komunitas, fokus di sekolah kita sendiri. Jadi misalkan Bapak Ibu guru kan kalau secara daring itu mengalami kesulitan mungkin karena waktu, khususnya untuk konten-konten pembelajaran yang itu memang harus fokus. Itu Bapak Kepala Sekolah Pak Agus itu meminta untuk secara langsung mengundang narasumber. Nanti pas waktu praktek baik, misalkan setelah mengadakan workshop tersebut kita sudah praktekkan ke pembelajaran di kelas, hasilnya seperti apa nanti bisa kita sharingkan di praktek baik pas waktu di Kombel tersebut. Seperti itu kemarin itu. Mungkin Bu Habibah menambahkan. Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit ya Bu Elva sama Pak Andi, izin. Kalau Kombel itu sebenarnya wadah sarana hubungan antara Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu guru yang lain, tidak hanya sama Karangan tapi seluruh Indonesia. Jadi lebih ke sarana biar hubungan kita lancar, biar berbagi praktiknya biar menyeluruh. Praktiknya seperti itu. Dalam pelaksanaan Kombel ini tentunya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, kan tidak semua itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut kira-kira apa yang perlu kita lakukan gitu? Tantangan ya? Iya. Di setiap hal itu mesti ada tantangan. Iya, tentunya terkait perubahan itu pasti itu. Jadi ada orang mungkin yang selalu mengikuti perubahan, adaptasinya baik karena mungkin SDM-nya juga mumpuni. Tapi yang jadi perlu catatan, tidak semua orang punya SDM yang baik, terutama guru-guru yang sepuh. Nah, kita sebagai guru-guru yang muda itu ya juga harus memahami terkait seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi tantangannya untuk guru-guru yang istilahnya sudah kepala 5 ke atas ya. Jadi itu kita sebagai yang muda itu ya harus mengguyupi, membantu mereka seperti itu. Mereka itu luar biasa, sudah banyak pengalaman, tapi mungkin terkait penggunaan teknologinya kurang, itu kita bisa membantu. Dan kita yang sebagai pemuda ini harus mampu mendorong teman-teman yang muda yang lain, jangan di zona nyaman ya. Kebanyakan kita kalau sudah istilahnya sudah nyaman, istilahnya tiap bulanan sudah cair, itu zona nyaman. Jangan seperti itu. Kita harus meningkatkan upgrade diri seperti itu. Saya mau menambahkan sedikit ya Bu Elva. Selain tantangan yang benar-benar kita hadapi itu, selain Bapak Ibunya di sini itu usianya sudah usia renta, usia sudah barat, sudah lanjut. Nah, selain itu adalah waktu Bu Elva. Jadi waktu itu untuk Kombel itu kan identik dengan yang namanya daring, gitu. Identiknya seperti itu. Tapi kita mengatasinya luring Bu Elva. Jadi kombinasi ya Bu, ya, lebih tepatnya. Ya,
dari tim Kombel sendiri ini musyawarah gimana caranya Bapak Ibu juga yang sudah usia lanjut itu mendapatkan ilmu, bagaimana waktunya juga pas, itu kita musyawarah bareng. Akhirnya kita mengambil keputusan untuk Kombel itu tidak fokus hanya online, tapi juga sekali lagi luring. Baik, bagus sekali. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dengan usia yang lanjut itu kebanyakan lebih semangat daripada kita yang usianya masih muda, yang masih semangat. Mereka pun sebenarnya biasanya juga semangatnya lebih besar daripada kita. Dan lebih pengalaman tentunya. Tapi mungkin itu tadi terkait teknologi, kita yang muda harus bisa membantu. Terkait teknologi ini. Nah, jadi untuk Kombel komunitas belajar ini apakah terbatas hanya untuk Bapak Ibu guru saja? Apakah bisa melibatkan peserta didik dalam komunitas belajar ini, Pak? Kalau selama ini yang kita tahu komunitas belajar ya dikhususkan untuk Bapak Ibu guru, ataupun bisa juga beberapa istilahnya apa ya, lembaga-lembaga yang ada di luar keguruan, ataupun istilahnya apa ya, yayasan-yayasan itu bisa juga membuat Kombel atau komunitas belajar seperti itu. Kalau siswa itu mungkin ya difokuskan dengan kegiatan yang ada di sekolah, yaitu eskul dan kegiatan yang lainnya. Yang kami tahu selama ini seperti itu. Saya mau menambahkan sekaligus menggarisbawahi ya itu Pak. Untuk komunitas sendiri sesuai dengan tema Kombel PMF. Jadi fokus kita itu hanya pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau kita sebut dengan PTK. Nah, bagaimana dengan siswanya? Aktivitasnya siswanya bagaimana biar merasakan komunitas itu? Nah, kita gembleng PTK-nya, kita beri ilmu PTK-nya, kita mantapkan PTK-nya, kemudian nanti bisa ditularkan di dalam kelas. Jadi nanti siswa juga ikut merasakan, tidak hanya PTK-nya saja. Gitu, Ibu Pak. Iya, Bu Siti Habibah. Jadi untuk Kombel sendiri khusus ditujukan kepada Bapak Ibu guru dan juga mungkin tenaga pendidik ya. Nah, sedangkan siswanya bisa kita mungkin fokuskan ke Google Classroom. Jadi hasilnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kita memperbanyak ilmu dulu mengenai pembelajaran daring, khususnya ya untuk aplikasi-aplikasi pembelajaran daring itu ya Pak ya. Manfaatnya diterima langsung oleh siswa dari Kombel tersebut. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa manfaatkan apa media atau sumber belajar apa yang sering anak itu untuk Google Classroom, Moodle, ataupun yang itu betul. Kahoot itu sepertinya menarik ya Bu ya. Iya, menarik sekali. Yang lebih menarik lagi ada satu, saya tidak lupa tapi. Apa itu Pak? Saya perlu diberitahu. Ya ini. Kalau di Kahoot itu sendiri Bu, saya sistemnya pakai asesmen. Jadi ternyata dengan Kahoot itu anak sangat antusias, sangat semangat. Oh iya ada, saya ingat Bu, kuisis sebenarnya. Oh iya, itu lebih menarik itu juga. Itu lebih apa ya? Ada musik-musiknya yang apa ya? Anak itu lebih menggugah untuk tantangannya seperti itu. Di mana anak kita itu tertarik sekali sama yang dunia IT gitu Bapak Ibu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak Ibu ini untuk kedepannya dengan adanya Kombel ini nanti seperti apa? Berarti Pak, monggo harapannya, silahkan. Harapan saya dengan adanya Kombel ini, saya menginginkan semuanya dari segala lini itu jalan. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman, di mana kita era sekarang itu dituntut oleh digitalisasi. Jadi harapan saya dengan Kombel yang adanya sekali lagi online dan luring, harapannya tidak hanya yang muda-muda yang berkarya, tidak hanya PTK yang berkarya, tapi saya lebih mengedepankan yang namanya siswa yang berkarya. Cukup sekian. Luar biasa. Harapannya ya Bu. Harapannya intinya Bapak Ibu guru itu mendapatkan apa ya, ilmu yang baru dari hasil sharing wadah di Kombel tersebut. Kemudian nanti itu tentunya akan berefek di pembelajaran sehingga langsung bisa dinikmati oleh siswa. Ternyata Bapak Ibu guru di Semanuska itu luar biasa, menarik seperti itu. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita kan.
sebagai guru harus bisa mengupgrade diri, meningkatkan kualitas diri untuk pendidikan anak-anak didik kita lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Bu. Dan tentunya ini tidak bisa berjalan dengan maksimal tanpa dukungan semua elemen yang ada di sekolah tersebut. Jadi harapan kita semuanya, ayo bareng-bareng meramaikan, kita istilahnya, kita sengkuyung bersama-sama komunitas belajar ini biar lebih baik. Mungkin itu harapannya, Bu. Terima kasih Pak Adi dan juga Bu Siti Habibah. Menarik sekali apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, seperti apa yang sudah kita diskusikan, kalau belajar itu tidak hanya pada siswa-siswi yang ada di sekolah saja. Jadi yang dibuat kelompok itu bukan hanya siswanya, tapi ternyata gurunya juga dibuatkan kelompok seperti komunitas belajar. Jadi pada intinya belajar itu adalah sepanjang hayat. Iya, betul. Baik. Terima kasih. Demikian topik yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa pada Voice Mariska berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.